Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Ramadhani. Saya berasal dari program studi Ekonomi Syariah semester 4 kelas F. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah perpajakan, saya akan mereview sebuah artikel ataupun jurnal mengenai materi perpajakan itu sendiri. Baiklah, langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Administrasi dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajibannya. Jadi jurnal ini dituliskan oleh Imam Suryadi dan Sunarti, merupakan mahasiswa program studi perpajakan jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Dan jurnal ini juga telah dipublikasikan di media Neliti. Kemudian, jurnal ini menggunakan metode penelitian jenis explanatory research atau penelitian explanatory dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, penelitian explanatory ini merupakan penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesa dan bermaksud untuk menjelaskan secara lengkap mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi administrasi, dan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak melalui pengujian hipotesis. Selanjutnya kita masuk ke dalam hasil penelitian dari jurnal tersebut. Jadi berdasarkan jurnal tersebut bisa kita lihat pada tabel 7 tentang uji kenormalitasan menunjukkan nilai Kolmogorov-Smirnov test untuk sosialisasi perpajakan itu sebesar 1,221 dengan probabilitas sebesar 0,101. Sedangkan untuk tingkat sanksi administrasi nilai Kolmogorov-Smirnov testnya sebesar 0,867 dengan probabilitas 0,440. Kemudian untuk tingkat pemahaman wajib pajak itu untuk nilai Kolmogorov-Smirnov testnya sebesar 1,201 dengan tingkat probabilitas 0,112. Nah, variabel-variabel tersebut ini menunjukkan distribusi yang normal. Selanjutnya kita masuk kepada hasil penelitian pada tabel 8. Jadi pada tabel 8 ini untuk menguji multikolinearitas. Jadi terlihat pada tabel tersebut bahwa variabel bebas sosialisasi perpajakan atau X1 memiliki toleransi sebesar 0,892 dengan VIP sebesar 1,121. Kemudian untuk variabel bebas sanksi administrasi atau X2 ini toleransinya sebesar 0,777 dengan tingkat VIP 1,28. Kemudian untuk tingkat pemahaman wajib pajak toleransinya atau X3 toleransinya sebesar 0,793 dengan tingkat VIP 1,261. Jadi ketiga variabel bebas ini baik X1, X2, X3 memiliki keterangan non multikolinearitas. Jadi berdasarkan tabel 8 ini bahwa nilai toleransi untuk tiap variabel independen tidak melebihi angka 1 dan nilai VIF tidak lebih dari 10 atau lebih kecil dari 10. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel bebas. Jadi kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, sanksi administrasi, dan tingkat pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dalam meningkatkan variabel terikat, yaitu tingkat kewajiban pajak penghasilan seperti yang terdapat pada pasal 21. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan melakukan sosialisasi mengenai perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan, yang artinya dapat menyadarkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban PPh-nya atau pajak penghasilannya.
Kemudian dengan sosialisasi juga dapat memberikan pemahaman bagi wajib pajak sehingga paham dan mengerti terkait perpajakan, khususnya mengenai sanksi administrasi, membuat wajib pajak sadar dan mengerti akan konsekuensi yang akan ditanggung apabila tidak melaksanakan kewajibannya. Jadi itulah tadi mengenai hasil penelitian dan kesimpulan dari jurnal tersebut. Jadi materi perkuliahan yang berkaitan dengan jurnal tersebut itu ada dua. Yang pertama mengenai sanksi pajak, khususnya sanksi administrasi. Yang kedua mengenai PPH atau pajak penghasilan yang seperti yang kita ketahui merupakan bagian atau jenis-jenis dari pajak. Jadi untuk materi yang berkaitan mengenai jurnal tersebut menurut saya sudah sesuai dengan apa yang saya terima atau saya dapatkan mengenai materi perkuliahan mengenai sanksi administrasi maupun pajak penghasilan. Jadi dikatakan dalam jurnal tersebut bahwa sanksi dengan adanya sanksi administrasi perpajakan ini membuat wajib pajak sadar dan mengerti konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan apabila tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga sanksi administrasi perpajakan ini merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Kemudian dalam materi perkuliahan telah dijelaskan bahwa dalam undang-undang itu dikenal dua macam sanksi. Yang pertama itu sanksi administrasi, kemudian sanksi pidana. Dalam jurnal tadi yang dijelaskan atau yang dibahas hanya berupa atau hanya sanksi administrasi saja. Jadi sanksi administrasi ini merupakan kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Nah, adapun tiga macam sanksi administrasi ini berupa ada yang berupa denda, ada yang berupa bunga, dan ada berupa kenaikan. Kemudian untuk materi PPH atau pajak penghasilan sudah pernah juga kita bahas dalam perkuliahan bahwa jenis pajak itu ada jenis pajak pusat dan ada pajak daerah. Dan kemudian PPH itu sendiri atau pajak penghasilan masuk ke dalam jenis pajak pusat yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam 1 tahun pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi. Jadi mungkin itu saja review mengenai jurnal tentang perpajakan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.